Shalom dan selamat malam sahabat GPIB. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Ruth Meilantu Palesi dalam program Renungan Malam GPIB Night Call edisi Minggu 26 Juli 2026. Kiranya sahabat semua dalam keadaan sehat dan kita semua tetap dimampukan untuk merasakan damai dan sukacita sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mengakhiri semua tugas dan aktivitas, dan sebelum kita beristirahat, mari mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui doa, pembacaan Alkitab, dan perenungan sabdanya. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam malam hari ini, di tengah keletihan, ketika Engkau juga sudah menyertai kami Tuhan, kami datang kepadamu dan bersyukur karena kasih karunia Tuhan masih memberikan kami ruang dan waktu untuk berjumpa denganmu. Dan pada saat ini Bapa, sebelum kami beristirahat, kami ingin disirami oleh firman dan sabdamu Tuhan. Oleh karena itu kami memohon biarlah Roh-Mu saja yang menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami isi hati-Mu Tuhan melalui firman yang kami baca. Ketika kami mengerti, kami juga kiranya Engkau mampukan untuk dapat menghidupi firman-Mu di dalam keseharian kami. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati dan sertailah sehingga apapun yang disampaikannya sungguh berasal daripada-Mu saja. Bapa, terima kasih. Inilah kami, berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon kepada Bapa di dalam surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di malam ini diambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal 1 ayat 8 hingga 10 yang menyatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat yang Yohanes tuliskan ini, Yohanes sebenarnya menuliskan bahwa status manusia adalah berdosa, penuh celah, penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Dan status ini harus diakui dengan jujur, dengan datang kepada Allah, dengan kerendahan hati, memohon pengampunan daripadanya. Sebaliknya, ketika ini tidak dilakukan, ketika yang terjadi hanyalah penyangkalan, maka Yohanes menyampaikan bahwa berarti manusia sedang berdosa di hadapan Allah. Ia sedang menipu dirinya sendiri. Sebaliknya, jaminannya ketika seseorang mengakui dirinya di hadapan Allah, mengakui segala keterbatasan, dan juga memohon pengampunan daripada Allah, maka Ia, Allah, setia dan adil sehingga Ia akan memberi pengampunan bagi mereka. Bukan hanya pengampunan, namun juga menyucikan manusia daripada dosa.
Dari sini, dari apa yang Yohanes sampaikan, inilah bentuk sebuah kejujuran. Ketika seseorang datang dengan kerendahan hati di hadapan Allah dan bersedia mengakui segala keterbatasannya. Dan Yohanes pun mengingatkan, setiap mereka yang tidak mengakui dosa di hadapan Allah, bahkan sama saja telah berdusta dan sama saja dengan mengatakan bahwa Tuhan adalah pendusta. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa bisa demikian? Karena ternyata Yohanes tidak hanya membahas soal pengakuan dosa. Lebih daripada itu, bahwa ternyata ketika seseorang mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka pengakuan dosa itu juga berarti sedang mengakui apa yang Tuhan katakan pada dirinya, bahwa Tuhan, Engkau benar tentang aku. Inilah aku. Dan ketika seseorang menyangkali bahwa ia adalah orang yang berdosa, berarti ia sedang mengatakan bahwa Tuhan tidak benar selama ini. Oleh karena itu, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, melalui renungan singkat di malam ini, kita hendak diingatkan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka datanglah dengan kejujuran. Datanglah dengan penuh kerendahan hati di hadapannya, datanglah dengan segala keterbukaan, karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Karena ketika kita datang dengan kejujuran, dan ketika kita datang dengan kerendahan hati, Ia akan memberikan pengampunan, dan Ia akan bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Persoalannya, mampukah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Mampukah kita sungguh-sungguh tidak menyangkal segala status dan keberadaan kita yang adalah manusia terbatas, penuh dengan dosa dan penuh dengan celah, sehingga masih membutuhkan pengampunan daripada Tuhan, sehingga kita masih membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita? Biarlah pertanyaan itu menjadi perenungan bagi kita masing-masing dan membantu kita bersama untuk lebih mengerti dan lebih memahami firman-Nya di malam hari ini. Demikianlah renungan singkat di malam ini. Kita menutup renungan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kenal dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur ketika Engkau mengizinkan kami untuk merenungkan sedikit dari berita firman-Mu. Kami belajar ya Bapa, untuk kami lebih jujur di hadapan Tuhan. Ketika kami datang di hadapan-Mu, maka kalau kami masih menutupi banyak hal, kalau kami masih menyembunyikan diri di hadapan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh mengakui segala keberadaan diri kami, bahkan keterbatasan kami di hadapan-Mu. Kami memohon Tuhan, ajari kami dan mampukan kami untuk menyerahkan segala sesuatunya di bawah tangan kuat dan kuasa-Mu semata. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan saat ini kehidupan kami, istirahat malam kami, bersama dengan keluarga yang kami kasihi, di dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu. Kiranya kami boleh tidur dalam lindungan kasih Tuhan, dan kami juga kiranya Engkau bangunkan di esok hari dengan kekuatan yang baru. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan permohonan yang kami panjatkan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, sehingga doa dan permohonan kami ini boleh layak di hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa yang Maha Baik, doa kami ini
Kami alaskan di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan memohon kepada Bapa di dalam surga. Amin. Demikianlah renungan malam pada saat ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.